Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman. Dalam tayangan kali ini kita akan mengunjungi wisata sejarah Banten Girang. Tahukah kalian, nama Banten Girang diketahui dari naskah Sajarah Banten. Naskah tersebut menamainya Wahanten Girang, artinya Banten Hulu yang letaknya berada di pedalaman. Berlokasi di wilayah Blok Sempu, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Kata Banten berasal dari bahasa Jawa kuno, Pa Banten, artinya tempat untuk menaruh sesaji atau persembahan. Kata Girang berarti jaya atau senang. Namun dalam kaitannya dengan kota lama Banten, Banten Girang artinya Banten Hulu. Letaknya 10 km dari pelabuhan Banten Karangantu yang sekarang. Kota tua ini ditandai dengan makam keramat yang dinamakan sebagai makam Ki Jongjo, makam kakak beradik Ki Mas Jong dan Ki Mas Agus Jo, yang dijadikan satu sebagai pemulung Islam yang pertama di Banten. Kapankah kerajaan Banten Girang berdiri? Berkenaan dengan ini, FDK Bos mengaitkannya dengan prasasti kebun kopi 2 yang ditemukan di Bogor. Bos menafsirkan angka tahun prasasti kebun kopi 2 berdasarkan Candra Sangkala, yaitu tahun 932 atau tahun 854 Saka, yang berhubungan dengan keberadaan situs Banten Girang. Terletak di Kampung Telaya, Desa Sempu, Kecamatan Serang, Kota Serang. Pendapat Bos tidak berbeda dengan Guilot yang menafsirkannya dari abad ke-10 atas dasar temuan-temuan yang digalinya tahun 1988 sampai dengan tahun 1992 berupa keramik asing, keramik lokal, pecahan prasasti, benda-benda logam, mata uang, sisa hewan, batu-batuan, dan manik-manik. Dalam penelitiannya, Claude Guilot berhasil mengungkap bahwa situs Banten Girang merupakan situs pemukiman atau perkotaan. Ini dilihat dari struktur pertahanan yang berbentuk parit dan dinding tanah dengan pola yang tidak teratur. Situs Banten Girang yang menjadi pusat kota kerajaan diduga terdapat hubungan dengan Gunung Polosari sebagai gunung yang sakral. Kesakralan Gunung Purwosari telah diyakini jauh sebelum berdirinya kerajaan Banten Girang. Kaitan keagamaan di Banten Girang dengan Gunung Polosari juga diberitakan dalam kitab Sajarah Banten, yaitu ketika Sunan Gunung Jati dan Hasanuddin singgah di Banten dan Banten Girang. Kemudian melanjutkan perjalanan hingga ke Gunung Polosari yang menjadi tujuan utama mereka. Menurut Sunan Gunung Jati, Gunung Polosari merupakan wilayah Brahmana Kandali. Di atas gunung itu hidup 800 ajar-ajar atau pendeta yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun. Hasanuddin diberitakan tinggal bersama mereka selama 10 tahun lebih. Ketika Hasanuddin mengislamkan para pendeta, maka pendeta yang telah memeluk Islam disarankan hidup menetap di Gunung Polosari. Sebab jika tempat itu sampai kosong, akan menjadi tanda berakhirnya tanah Jawa. Dalam Babat Banten diceritakan pula bahwa setelah kemenangan Hasanuddin,
sejumlah penduduk Banten Girang yang tidak mau masuk Islam melarikan diri ke pegunungan selatan yang sampai sekarang dihuni oleh keturunan mereka, yaitu orang Baduy. Kenyataan ini didukung kebiasaan orang Baduy berziarah ke Banten Girang. Pada pertengahan tahun 1990-an ditemukan sebuah arca Dwarapala di Sungai Cibanten. Di wilayah ini menyimpan banyak bukti arkeologi tentang peradaban masa lalu dan kebudayaan masyarakat Banten di masa pra-Islam. Sisa-sisa situs Banten Girang teridentifikasi sebanyak 17 situs, yaitu Watu Gilang, berfungsi untuk ritual penobatan raja, makam Kimas Jong dan Kimas Jo, dua tokoh penting dalam peralihan kekuasaan dari kerajaan Sunda kepada Kesultanan Banten, Punden Berundak, Gua Banten Girang, jembatan gantung tangga yang tersebar di 4 titik berbeda, 6 situs parit yang berfungsi sebagai benteng pertahanan dan tersebar di 3 sisi wilayah Banten Girang kecuali sebelah utara. Ini menunjukkan bahwa Banten Girang sebenarnya masih menyimpan banyak pertanyaan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Sebagaimana dalam catatan sejarah bahwa Sungai Cibanten dahulu kala berfungsi sebagai jalur transportasi yang menghubungkan wilayah pesisir dengan pedalaman.